Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zeti SPD MPD selaku dosen pengajar konsep dasar IPS. Dan halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Magfiratul Maula dengan NIM 250210204046. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan saya dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hakikat, karakteristik ruang lingkup IPS, dan sejarah perkembangan di Indonesia. Mungkin kedengarannya cukup panjang, tapi tenang saja, aku akan menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami sehingga kita bisa sama-sama mengerti pentingnya pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, mari kita bahas dulu apa itu IPS. IPS adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan Sosial. Hakikat IPS adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Jadi sebenarnya setiap kali kita berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, membeli sesuatu, atau bahkan sekedar mengikuti aturan sekolah, semua itu adalah bagian dari pembahasan IPS. Hakikatnya, IPS tidak hanya berisi teori yang harus dihafalkan, melainkan lebih dari pemahaman tentang bagaimana manusia hidup bersama, bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya, dan bagaimana manusia bisa menjaga hubungan baik dengan lingkungannya. Dengan kata lain, IPS adalah ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, mari kita pahami karakteristik IPS. IPS memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dengan mata pelajaran lain. Yang pertama, IPS itu terpadu. Maksudnya, IPS merupakan gabungan dari berbagai cabang ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan juga politik dan antropologi. Daripada dipelajari secara terpisah, IPS menyatukan menjadi satu agar lebih mudah dipahami. Yang kedua, IPS itu kontekstual, artinya materi yang kita pelajari selalu dikaitkan dengan kehidupan nyata. Misalnya, ketika kita belajar tentang peta, kita tidak hanya belajar simbol atau arah mata angin, tetapi kita juga bisa tahu di mana posisi rumah kita, sekolah, atau bahkan pasar yang terdekat. Hal ini membuat IPS terasa dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karakteristik yang ketiga adalah IPS memiliki tujuan praktis. Tujuan pembelajaran IPS bukan hanya agar kita tahu teori, tetapi agar kita bisa menjadi pribadi yang mampu bekerja sama, hidup rukun dengan orang lain, serta bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, IPS membentuk kita agar tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga cerdas dalam kehidupan sosial. Kita bicara tentang ruang lingkup IPS, sebenarnya IPS itu sangat luas. Namun secara umum, ruang lingkup bisa dibagi menjadi beberapa hal penting. Pertama, adalah hubungan manusia dengan lingkungannya. Lingkungan di sini bisa berupa alam seperti tanah, air, udara, dan juga lingkungan sosial, yaitu orang-orang di sekitar kita tadi. Misalnya, bagaimana manusia memanfaatkan tanah untuk bercocok tanam, atau bagaimana kita menjaga sungai agar tetap bersih. Kedua, ruang lingkup IPS juga membahas tentang aktivitas ekonomi manusia. Ini mencakup kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Contoh, seorang petani menanam padi, lalu padi tersebut dijual ke pasar, dan akhirnya kita membeli beras untuk dimasak di rumah. Semua proses ini dipelajari dalam IPS. Ketiga, IPS mencakup sejarah kehidupan manusia. Melalui sejarah, kita bisa belajar dari pengalaman masa lalu. Misalnya, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah atau perkembangan teknologi dari masa ke masa. Dan yang keempat, IPS juga membahas kehidupan sosial, budaya, dan politik. Kita
belajar tentang aturan, norma, dan nilai yang ada di masyarakat, serta bagaimana sistem pemerintah bekerja. Dengan begitu, kita tidak hanya memahami masa lalu, tetapi juga bisa mengerti bagaimana kehidupan masyarakat sekarang dan bersiap menghadapi masa depan yang akan datang. Nah, setelah kita membahas hakikat, karakteristik, dan ruang lingkup, sekarang mari kita bahas sejarah perkembangan IPS di Indonesia. IPS mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1975, yaitu ketika kurikulum sekolah mulai masuk IPS sebagai mata pelajaran khusus. Awalnya, IPS lahir dari gabungan beberapa ilmu sosial yang dipelajari di sekolah. Tujuannya sederhana, yaitu supaya siswa tidak bingung mempelajari banyak pelajaran sosial secara terpisah, tetapi cukup dipadukan dalam satu pelajaran bernama ilmu pengetahuan sosial. Sejak saat itu, IPS terus berkembang mengikuti perubahan kurikulum. Dan pada masa kurikulum 1975, IPS masih diperkenalkan, lalu berlanjut ke kurikulum 1984 hingga 1994, di mana materi IPS semakin diperluas. Kemudian pada kurikulum 2006 atau KTSP, pembelajaran IPS semakin diarahkan untuk melatih keterampilan berpikir kritis siswa. Dan kurikulum 2013, IPS kembali menekankan integrasi antara pengetahuan atau sikap sosial, sehingga siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga membentuk karakter. Sementara itu, dalam kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan belakangan ini, IPS diarahkan agar lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Pembelajaran berbasis pada project based learning, sehingga siswa tidak hanya menghafalkan materi, tetapi juga terjun langsung dalam kegiatan yang melatih keterampilan seperti berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi. Dengan begitu, IPS tidak hanya relevan dan kehidupan sehari-hari, tetapi juga mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global di masa depan. Hingga saat ini, di era kurikulum Merdeka, IPS terus dikembangkan agar lebih fleksibel dan relevan dengan kebutuhan zaman intinya. Intinya, perkembangan IPS selalu menyesuaikan dengan perubahan masyarakat, teknologi, dan juga tantangan global. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.